Tonton terus ya. Hi. You are in frame. Say hi. Hi. Say hi to camera. Halo semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini membantu. Halo semuanya, welcome to Mama Mager YouTube channel. Kali ini Mama mau kasih tips untuk jalan-jalan ala backpacker di Jepang tanpa tour agent. Jadi apa saja checklist yang kalian butuhkan untuk persiapan jalan-jalan ke Jepang? Tonton terus ya! Langsung aja kita mulai checklist yang pertama. Yang pertama, tiket pesawat. Kalian bisa cari tiket pesawat murah di Travel Fair yang biasanya diadakan setahun 2 kali. Atau kalian juga bisa cek langsung promo-promo menarik dari maskapai-maskapai tertentu di web maskapai itu. Kalian juga bisa cari promo tiket yang bagus di Skyscanner. Kalau tujuan kalian ada beberapa kota, Mama sarankan untuk bisa ambil tiket yang multi-city. Jadi berangkatnya kalian misalnya bisa turun di Bandara Osaka dan pulangnya bisa lewat Bandara Tokyo. Waktu itu Mama ambil tiket pesawat yang direct dari Bali langsung ke Jepang dan itu butuh waktu 7 jam. Jadi Mama ambil flight malam jam 11 malam, kemudian sampai di Jepang itu besok paginya jam 6. Memang lebih enak untuk ambil flight malam karena kalian bisa istirahat. Karena sampainya pagi dan belum waktunya check-in, Mama langsung ke destinasi wisata yang pertama tanpa mandi dulu. Tapi toilet di bandara itu cukup proper untuk bisa bebersih. Selanjutnya itinerary. Ini destinasi wisata yang Mama kunjungi selama di Jepang. Tips menyusun itinerary. Yang pertama, list destinasi yang ingin kalian kunjungi. Kemudian, cari hotel yang dekat dengan destinasi yang ingin kalian kunjungi. Kalau misalnya destinasi yang ingin kalian kunjungi jaraknya jauh-jauh, setidaknya hotel harus dekat dengan salah satu destinasi yang ingin kalian kunjungi. Kemudian, tentukan durasi perjalanan. Kalian bisa pakai Google Map untuk bisa menentukan jarak dari hotel ke destinasi yang satu ke destinasi yang berikutnya. Jadi kalian bisa tahu dan bisa kira-kira berapa banyak destinasi yang bisa kalian kunjungi dalam satu hari. Sedikit note juga, jadwal kereta di Jepang itu sangat on time. Jadi, ada jadwal kereta yang jaraknya dari satu kereta ke kereta lainnya itu lumayan jauh, tapi ada juga yang dekat. Jadi menentukan durasi perjalanan mungkin akan jadi tips yang bagus untuk bisa hemat waktu kalian. Kemudian durasi di lokasi wisata. Kalian bisa menentukan berapa lama kalian pengen berada di lokasi tertentu untuk kemudian kalian bisa ke destinasi berikutnya. Ini contoh itinerary-nya. Selanjutnya hotel. Mama saranin untuk cari hotel yang dekat dengan stasiun. Jadi kalian bisa mudah mengaksesnya. Mama sarankan kalau misalnya kalian datang ke Jepang dengan beberapa teman, lebih enak untuk bisa sewa holiday house satu rumah atau apartemen. Kalian bisa cari di booking.com atau di Airbnb. Kebanyakan holiday house atau sewa apartemen di Airbnb atau agoda.com, kalian akan disediakan juga dapur dan mesin cuci. Selama kalian jalan-jalan, kalian bisa sambil mencuci baju. Jadi bisa menghemat bawaan pakaian kalian. Satu note untuk hotel-hotel atau penginapan di Jepang, macam holiday house atau apartemen, atau bahkan penginapan yang ada di daerah Gunung Fuji itu, jarang banget kita ketemu sama pemiliknya atau yang jaga. Jadi semuanya betul-betul mandiri. Dan untuk masuk, itu kita diarahkan melalui email. Semacam kita dikasih kata sandi, dikasih password kunci rumahnya. Biasanya di holiday house atau apartemen yang kita sewa, itu juga menyediakan pocket wifi. Kalian bisa pakai. Untuk di kota pertama yaitu Osaka,
Mama cari penginapan yang dekat dengan Dotonbori Canal. Karena Mama berencana untuk malam harinya, Mama mau berkeliling di Dotonbori Canal yang terkenal dengan berbagai macam street foodnya. Jadi bisa enak untuk bisa menjelajah Dotonbori Canal malam harinya. Kemudian di kota Tokyo, Mama sewa holiday house lewat booking.com. Selanjutnya di area Gunung Fuji, Mama sewa penginapan dari Airbnb di Danau Yamanaka. Kami ambil penginapan lewat Airbnb. Tapi ini bentuknya bukan holiday house atau apartemen, tapi berupa penginapan kecil. Tapi cukup nyaman karena sistem kamar mandinya itu semacam pemandian umum yang memang dibedakan antara perempuan dan wanita, dan juga ada bak besar untuk air hangat, jadi kayak semacam onsen. Kemudian untuk di kota Tokyo-nya, Mama juga sewa holiday house lewat Airbnb di daerah dekat Tokyo Skytree. Untuk apply visa, kalau kalian punya e-passport, kalian nggak perlu apply visa karena pemegang e-passport bisa free visa ke Jepang. Kalian tinggal daftar isi formulir aja ke kedubes Jepang yang ada di kota kalian. Karena di Bali masih belum bisa e-passport, jadi Mama tetap apply visa ke kedubes. Untuk KTP Bali, kalian bisa langsung apply visa sendiri ke kedubes Jepang di Bali. Karena KTP Mama masih di Jakarta, dan posisi Mama di Bali, Mama pakai jasa agent untuk bisa membuatkan visa. Jatuhnya lebih hemat karena Mama nggak usah bolak-balik, yang mana akan menghabiskan biaya tiket pesawat yang lebih banyak lagi. Yang penting kalian harus bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta untuk persyaratan pembuatan visa. Ini adalah persyaratan dokumen untuk pembuatan visanya. Selanjutnya transportasi, karena tujuan destinasi wisata kita ada di 3 kota yang berbeda, jadi kami harus melakukan perjalanan ke luar kota. Dan itu lumayan jauh. Contohnya Osaka Tokyo itu membutuhkan waktu untuk kereta biasa sekitar 8 jam. Tapi di Jepang ada kereta cepat yang dinamakan Shinkansen dan waktu tempuhnya setengahnya lebih cepat. Jadi untuk jarak Osaka Tokyo yang membutuhkan waktu kira-kira 8 jam, kalau pakai Shinkansen kita cuma butuh waktu 3-4 jam aja. Akhirnya kami membeli JR Pass yang nationwide untuk bisa menggunakan servis kereta yang di-cover oleh JR. Dengan kurs rupiah yang saat itu, satu JR Pass-nya kurang lebih 3,7 juta. Dan itu jatuhnya lebih murah, karena kita bisa pakai selama 7 hari, dan kita bebas menggunakan semua transportasi yang di-cover oleh JR. Baik itu dari kereta maupun busnya. Kalau misalnya kita beli satuan tiket Shinkansen, itu kira-kira harganya 1,5 juta. Jadi memang akan lebih hemat kalau kita beli JR Pass nationwide yang berlaku selama 7 hari itu. Selain kereta atau bus yang di-cover oleh JR, memang ada beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh JR Line. Oleh karena itu, kita bayar sendiri dan kereta atau busnya. Contohnya untuk ke daerah Fuji, itu tidak ada line kereta karena jalannya yang naik. Jadi adanya bus dan itu tidak di-cover oleh JR. Untuk pembayaran transportasi yang memang di luar JR Line, kalian bisa pakai e-money yang semacam kayak kartu flash atau e-money-nya Mandiri. Di sana ada Pasmo dan Suica. Yang banyak dipakai itu Pasmo sama Suica. Kayaknya dua-duanya nggak ada bedanya sih. Jadi kalian bisa pakai mana aja. Top up-nya juga sebenarnya gampang. Kalian bisa top up di minimarket terdekat semacam kayak Family Mart, Lawson, dan lain sebagainya. 7-Eleven juga bisa. Tapi nggak banyak juga pemakaian transportasi di luar JR Line. Kebanyakan JR sudah mengcover semua area. Jadi semacam satu stasiun lebih dekat sama daerah penginapan, yang mana kami sebenarnya tidak masalah untuk jalan kaki, sekalian juga untuk bisa olahraga, untuk menguruskan badan karena di sana banyak banget jajan. Paling jaraknya cuman semacam 15 menit jalan kaki aja. Tapi kalau misalnya udah capek ya, kami mending lebih baik bayar sih untuk line kereta yang memang di luar JR yang memang lebih dekat dengan penginapan. Contohnya waktu jalan-jalan di kota terakhir, yang mana lumayan ribet bawa barang belanjaan, dan itu kira-kira cuman membutuhkan 100-170 yen. Aku beli Japan Rail Pass-nya di travel agent JTB, terus nanti akan dapat exchange order seperti ini, yang mana ini nanti akan ditukarkan di counter khusus Japan Rail Pass yang ada di bandara. Nah, nanti setelah ditukar akan dapat ini, Japan Rail Pass. Di belakangnya nih ada stiker ini nih yang penting nih, ini menunjukkan masa berlakunya. Jadi dari tanggal 15 Mei sampai 21 Mei.
7 hari. Ini Japan Rail Pass yang nationwide. Di dalamnya ada travel terms and condition sama dalam bahasa Jepang, mana tahu. Sama mapnya, ini map untuk JR Lines-nya, area-area yang tercover sama Japan Rail. Kemarin itu kami turun di Bandara Narita, terus langsung ke Osaka. Jadi kami pakai Next ini, Narita Express. Dan ini di cover sama JR. Ini ada contoh map atau peta yang di cover sama JR. Ini JR yang East. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini mengcover hampir semua area di Tokyo, apalagi tempat-tempat mainstream, tempat-tempat wisata itu tercover. Jadi sudah aman kalau kita beli JR Pass, itu worth it menurutku. Ini nggak cuman kereta aja yang di cover, tapi bus juga yang memang di manage sama JR. Kemudian selanjutnya tiket masuk destinasi wisata. Untuk tiket masuk Universal Studio Jepang atau Tokyo Disney atau DisneySea, atau bahkan untuk sewa kimono di daerah Kyoto, itu kami beli tiketnya dari Indonesia, dan itu kami beli di web klub.com. Nanti aku taruh linknya di description box di bawah. Waktu itu untuk tiket masuk Universal Studio Jepang dengan rate saat itu kira-kira kalau dirupiahin sekitar 1 jutaan. Emang sebaiknya kalian beli dulu aja dari Indonesia, karena kalau sampai sana itu kalian ngantrinya lumayan banyak banget. Dan itu lumayan lama, dan itu lumayan ngabisin waktu, sayang banget. Waktu itu kami print tiketnya, terus kami tinggal tempel aja masuk, kayak semacam mau masuk ke Dufan gitu, kita scan tiketnya. Terus tiket masuk di beberapa daerah wisata seperti Osaka Castle, itu pakai vending machine sih, jadi kita pakai uang kertas atau koin, satu orangnya itu kena 600 yen. Kalau untuk di Otagi Nenbutsuji Temple di Kyoto, itu 300 yen per orang. Terus untuk di Arashiyama Bamboo Forest itu gratis. Terus di Kinkakuji Temple yang di Kyoto itu 500 yen satu pax-nya. Terus yang di Fushimi Inari Taisha itu free. Terus yang di Kawaguchiko Music Forest itu bayar 1.300 per pax-nya. Kemudian untuk di Skytree Tokyo, untuk di lantai 350 itu dikenain biaya 2.300, dan kalau kalian juga mau masuk di lantai yang 450, kalian juga harus bayar lagi 1.100 yen. Kami di Tokyo Skytree cuman ke Donguri Kawaii Gankyu yang ngejual pernak-pernik asli Studio Ghibli. Studio Ghibli fan, mana suaranya. Kemudian bagasi atau koper, kebanyakan hotel dan penginapan di Jepang itu check-in time-nya itu jam 3 sore dan check-out time-nya itu jam 10 pagi. Jadi otomatis memang kita harus nenteng-nenteng barang bawaan. Contohnya seperti di Universal Studio Jepang kemarin, itu kami langsung dari bandara sampai di Universal Studio Jepang itu jam 1 siang, jadi kami belum bisa untuk check-in. Tapi di USJ itu disediakan loker penitipan barang yang berbayar. Untuk ukuran besar yang bisa muat barang-barang bawaan kami, harganya kalau tidak salah 500 yen, dan kita bisa beli tiketnya di vending machine yang tersedia di sana. Stasiun besar seperti stasiun Tokyo, stasiun Kyoto, atau stasiun Shin Osaka itu biasanya juga ada loker berbayarnya. Harganya rata-rata juga sama 500 yenan untuk ukuran loker yang besar yang bisa muat barang-barang kami. Kalian bisa titipin di situ kalau memang kalian males bawa-bawa barang kemana-mana sementara kalian belum check-in. Di stasiun Kawaguchi juga ada lokernya. Kemudian barang-barang kecil yang penting lainnya. Karena di Jepang tuh banyak banget menggunakan koin untuk belanja, untuk beli minuman, jajan di vending machine. Dan kami juga memang nggak beli e-money, semacam Pasmo atau Suica. Jadi penting banget untuk bawa dompet untuk isi koin. Selanjutnya adaptor charger. Karena jenis steker di sana tuh beda, jadi lebih baik kalian juga bawa adapternya. Untuk charger handphone, charger kamera, kalau nggak salah itu jenis adapternya tuh sama dengan adapter steker yang buat di Amerika. Kemudian travel toiletries. Memang kalau untuk hotel yang berupa holiday house atau apartemen atau rumah yang disewakan seperti yang ada di Airbnb atau booking.com, itu sudah disediakan toiletries berupa sabun mandi, sampo, dan sebagainya. Tapi ada baiknya kalian bisa bawa sendiri. Kalian juga perlu bawa obat-obatan pribadi, semacam obat mah, paracetamol, atau yang suka biduran kayak saya juga bisa bawa bedak Aladin. Kalian juga harus memperhatikan maksimum kapasitas power bank yang boleh dibawa di pesawat. Sedikit note, air keran di Jepang itu bisa diminum. Cuman karena kebiasaan dari sini, kami agak takut, jadi kami tetap beli air mineral di minimarket. Kami cuma berani isi air minum dari keran itu waktu pas di bandara aja. Karena kami cuma bawa backpack dan memang cuma muat untuk barang-barang bawaan kami. Waktu kami pulang, kami harus bawa belanjaan dan memang kami hanya
pengen beli koper dari Jepang untuk bisa bawa barang-barang belanjaan dari Jepang. Kebetulan kemarin kami bisa dapat koper bagus, murah, itu malah di daerah Harajuku. Yang sebetulnya di sana itu barang-barangnya agak-agak mahal, tapi kami beruntung karena kami bisa nemu yang harganya murah. Kalau dirupiahin kalau nggak salah cuma sekitar 500 ribuan aja. Memang sih bahannya tipis, tapi lumayan banget dan ternyata awet sampai sekarang, malah jadinya enak karena jadi nggak berat waktu ditimbang untuk masuk ke bagasi. Untuk paket data, memang banyak banget yang menyewakan pocket wifi di bandara-bandara, tapi kami sarankan mending beli paket data roaming dari Indonesia. Waktu itu kami pakai paket data Telkomsel. Selain lebih gampang, kita juga nggak usah repot untuk bawa pocket wifi yang lumayan ribet untuk ngecasnya. Di Jepang, di tempat publik-publiknya juga banyak menyediakan wifi. Untuk panduan transportasi di sana, kami menggunakan Google Map dan juga menggunakan aplikasi Hyperdia. Aplikasi ini cuma bisa di-download kalau kita sudah sampai di Jepang. Aplikasi ini sangat membantu banget dan juga kita bisa tahu mana yang dilewati JR Line. Jadi kita nggak usah bayar lagi karena kita bisa pakai JR Pass-nya. Kita biasanya gantian sih pakai Google Map sama Hyperdia. Karena kadang di Hyperdia itu lebih tepat jadwal keretanya dan juga informasi peronnya untuk nunjukin arah yang bisa ditempuh sama jalan kaki. Biasanya kita pakai Google Map aja. Untuk makanan, di convenience store seperti di Family Mart, di 7-Eleven, atau di Lawson, itu menyediakan makanan-makanan seperti lunch box yang lumayan enak. Kalian bisa coba juga untuk bisa menghemat budget makanan di sana. Kami juga punya beberapa list kuliner yang bisa kalian coba kalau kalian ke Jepang nanti. Ini dia listnya. Untuk souvenir, kalian bisa belanja di Daiso atau di Don Quijote. Di situ lengkap banget barang-barang perintilan yang bisa kalian beli untuk souvenir atau untuk kalian sendiri. Dari mulai make up, face mask yang murah, kemudian barang-barang unik, jajan makanan sampai obat diet juga ada di sana. Kalau kalian suka kosmetik atau suka perintilan-perintilan, kalian juga bisa belanja di Muji, yang sebenarnya Muji dan Daiso itu juga udah masuk ke Indonesia ya. Cuman memang ada beberapa barang di sana yang memang nggak masuk ke store yang ada di Indonesia. Kalau kalian yang suka make up, kalian juga bisa belanja di Demo. Demo biasanya ada di mall atau di bandara. Untuk kalian fans Studio Ghibli, kalian juga bisa belanja pernak-pernik original Studio Ghibli di Donguri Kawaii Gankyu. Ada beberapa outlet, tapi yang aku tahu, yang aku kunjungin kemarin itu di Skytree. Itu dia checklist persiapan untuk liburan ke Jepang ala backpacker dan beberapa tips yang bisa kalian pakai. Kalau misalnya kalian masih bingung dan ada pertanyaan dan mungkin aku bisa jawab, kalian bisa tinggalin komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian yang mungkin ada rencana untuk jalan-jalan ke Jepang. Terima kasih yang udah nonton, bye!